Nehemia. Nehemia pasal 1. Riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang saudaraku, bersama beberapa orang dari Yuda. Aku bertanya kepada mereka tentang Bani Israel yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di provinsi sana, yang terhindar dari penawanan, berada dalam kesusahan besar dan dalam keadaan tercela. Lagi pula, tembok Yerusalem terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya terbakar api. begitu ku dengar perkataan itu, duduklah aku menangis dan berkabung beberapa hari lamanya. Aku berpuasa dan berdoa di hadapan Tuhan semesta langit. Kataku, Ya Allah, Tuhan semesta langit, Tuhan yang besar dan dahsyat, yang memegang teguh perjanjian serta kasih abadi terhadap orang yang mencintainya dan menuruti perintah-perintahnya. Biarlah kiranya telingamu mendengar dan matamu terbuka. Indahkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan di hadapan-Mu siang dan malam bagi Bani Israel, hamba-hamba-Mu. Kami, Bani Israel, termasuk aku dan keluargaku, telah berdosa terhadap Engkau. Kelakuan kami sangatlah busuk terhadap Engkau, dan kami tidak memegang teguh perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah Kau sampaikan melalui Musa, hamba-Mu. Ingatlah firman yang telah Kau pesankan kepada Musa hamba-Mu. Jika kamu berbuat mungkar, maka aku akan mencerai-beraikan kamu di antara bangsa-bangsa. Tetapi jika kamu kembali kepadaku dan memegang teguh perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orangmu yang terbuang ada di ujung langit, aku akan mengumpulkan mereka dari sana dan membawa mereka ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku bersemayam di sana. Mereka ini adalah hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau tebus dengan kuasa-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat. Ya Rabi, biarlah kiranya telingamu mendengar doa hamba-Mu ini dan doa hamba-hamba-Mu yang rela berkhidmat kepada nama-Mu. Berikanlah keberhasilan kepada hamba-Mu hari ini, dan karuniakanlah kasih sayang kepadanya di hadapan orang ini. Pada waktu itu, aku adalah juru minuman raja. Nehemia pasal 2. Suatu kali pada bulan Nisan di tahun ke-20 pemerintahan Raja Artahsasta, aku mengangkat anggur yang tersaji di hadapan Baginda dan menyampaikannya kepada Raja. Belum pernah aku kelihatan murung di hadapan Baginda, sehingga Raja berkata kepadaku, Mengapa murung mukamu, padahal engkau tidak sakit? Tentulah engkau sedang bersusah hati. Aku pun menjadi sangat takut. Kataku kepada Raja, hidup Raja selama-lamanya. Bagaimana muka hamba tidak murung, sedang kota tempat pemakaman nenek moyang hamba telah rusak dan pintu-pintu gerbangnya dihanguskan api? Tanya Raja kepadaku. Apa yang hendak kau minta? Aku berdoa kepada Tuhan semesta langit, lalu berkata kepada Raja, jikalau baik menurut Raja, dan jikalau tuanku berkenan kepada hamba-Mu ini, utuslah hamba ke tanah Yuda, ke kota tempat pemakaman nenek moyang hamba, supaya hamba dapat membangun kota itu kembali. Tanya Raja kepadaku, sementara Ratu duduk di samping Baginda. Berapa lama perjalananmu nanti? Dan bilakah engkau kembali? Raja berkenan mengutus aku, maka aku pun menyampaikan suatu jangka waktu tertentu kepadanya. Aku berkata kepada Raja, jikalau baik menurut Raja, berilah hamba surat pengantar bagi para gubernur di seberang sungai Efrat, supaya mereka mengizinkan hamba lewat sampai hamba tiba di tanah Yuda. Juga sepucuk surat untuk Asaf, pengawas hutan Raja, supaya ia memberi hamba kayu untuk membuat balok-balok bagi pintu-pintu gerbang puri bait suci, bagi tembok kota, dan bagi rumah yang akan hamba tempati. Raja mengabulkan permintaanku karena tangan Tuhanku yang baik menaungi aku. Sesampainya aku di seberang sungai Efrat, surat-surat pengantar dari Raja kuserahkan kepada para gubernur. Selain itu, Raja pun telah menyuruh panglima-panglima tentara
dan pasukan berkuda menyertai aku. Ketika hal itu didengar oleh Sanbalat, orang Horon, dan Tobia, seorang pejabat bangsa Amon, bahwa ada orang yang datang untuk mengikhtiarkan kesejahteraan Bani Israel, mereka sangat tidak suka. Kemudian sampailah aku di Yerusalem, lalu beristirahat di sana 3 hari lamanya. Setelah itu, aku bangun malam-malam dengan beberapa orang. Tidak kuberitahukan kepada seorang pun rencana yang ditaruh Tuhanku dalam hatiku bagi Yerusalem. Tidak ada pula hewan padaku selain yang kutunggangi. Malam-malam aku keluar melalui pintu gerbang lembah ke arah mata air naga dan ke pintu gerbang sampah. Kuperiksa tembok-tembok Yerusalem yang terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang dihanguskan api. Lalu aku berjalan terus ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja, tetapi tidak cukup tempat lewat bagi hewan tungganganku. Jadi pada malam itu naiklah aku dari lembah untuk memeriksa tembok itu. Kemudian aku kembali lagi, masuk melalui pintu gerbang lembah, lalu pulang. Para penguasa tidak tahu kemana aku pergi atau apa yang telah kulakukan. Sampai saat itu, aku belum memberitahukannya kepada Bani Israel, baik kepada para imam maupun kepada para bangsawan, para penguasa, dan orang-orang selebihnya yang kelak melaksanakan pekerjaan itu. Aku berkata kepada mereka, "Kamu lihat kesusahan yang kita alami, bagaimana Yerusalem rusak dan pintu-pintu gerbangnya dihanguskan api. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya jangan lagi kita menjadi celaan." Setelah kuceritakan kepada mereka bagaimana tangan Tuhanku yang baik menaungi aku dan juga hal yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, Ayo kita membangun. Lalu mereka mencurahkan tenaga untuk pekerjaan yang baik itu. Tetapi ketika Sanbalat, orang Horon, juga Tobia, orang Amon, pejabat itu, dan Geshem, orang Arab, mendengar hal itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau memberontak melawan raja? Aku menjawab mereka dengan berkata, Tuhan semesta langit, dialah yang akan membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya akan segera membangun. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak atau sesuatu pun yang akan membuatmu diingat di Yerusalem. Nehemia pasal 3. Imam besar Eliasib bersama saudara-saudaranya, para imam, segera membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka menyucikannya dan memasang pintu-pintunya, membangunnya sampai sejauh menara Mea dan menara Hananeel, lalu menyucikannya. Di sebelah mereka, orang-orang Yeriko membangun. Kemudian, di sebelah orang-orang Yeriko itu, Zakur bin Imri membangun. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'ah. Mereka meletakkan balok-baloknya dan memasang pintu-pintunya serta pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Di sebelah mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Kemudian, berturut-turut di sebelah Meremot adalah Mesulam bin Berekia bin Mesezabeel, lalu Zadok bin Baana, yang juga mengadakan perbaikan. Di sebelah Zadok, orang-orang Tekoa mengadakan perbaikan. Tetapi para pemuka mereka tidak mau menyerahkan bahu bagi pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka meletakkan balok-baloknya dan memasang pintu-pintunya beserta pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Di sebelah mereka, Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan bersama orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di bawah kekuasaan gubernur daerah seberang sungai Efrat. Di sebelah mereka, Uziel bin Harhaya, salah seorang pandai emas, mengadakan perbaikan, dan di sebelahnya lagi, Hananya, salah seorang tukang campur rempah-rempah, juga mengadakan perbaikan.
mereka memperkokoh Yerusalem sampai ke tembok lebar. Di sebelah kanannya, Refaya bin Hur yang adalah pemimpin setengah wilayah Yerusalem mengadakan perbaikan. Lalu di sebelahnya Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Selanjutnya Hatus bin Hasabneya mengadakan perbaikan di sebelah Yeyada. Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain serta menara perapian. Lalu di sebelah mereka Salum bin Halohes, pemimpin setengah wilayah Yerusalem, mengadakan perbaikan bersama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang lembah diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya beserta pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Mereka juga memperbaiki tembok sepanjang 1000 hasta sampai ke pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rekhab, pemimpin wilayah Bait Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya beserta pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhoze, pemimpin wilayah Mispa. Ia membangunnya kembali, membuat atapnya, dan memasang pintu-pintunya beserta pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Dibangunnya pula tembok kolam Selah di dekat Taman Raja sampai ke tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya, Nehemia bin Asbuk, pemimpin setengah wilayah Bait Zur, mengadakan perbaikan sampai ke tempat di depan pemakaman Daud, ke kolam buatan, dan ke rumah para kesatria. Di samping Nehemia bin Asbuk, orang-orang Lewi mengadakan perbaikan di bawah pimpinan Rehum bin Bani. Kemudian di sebelah mereka Hasabiah, pemimpin setengah wilayah Kehila, mengadakan perbaikan untuk wilayahnya. Di sampingnya, saudara-saudara mereka di bawah pimpinan Bawai bin Henadad, pemimpin setengah wilayah Kehila, juga mengadakan perbaikan. Di sebelah mereka Ezer bin Yesua, pemimpin Mizpah, memperbaiki bagian yang lain di depan jalan naik ke gudang senjata di sudut. Di samping Ezer, Baruk bin Zabai dengan giat memperbaiki bagian yang lain, dari sudut sampai ke pintu rumah imam besar Eliasib. Di samping Baruk, Meremot bin Uria bin Hakos juga memperbaiki bagian yang lain, dari pintu masuk Eliasib sampai ke ujung rumah Eliasib. Kemudian para imam, yaitu orang-orang dari lembah Yordan, mengadakan perbaikan di samping Meremot. Di samping mereka, Binyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka sendiri. Lalu disambung oleh Azaria bin Maaseya bin Ananya yang mengadakan perbaikan di sisi rumahnya sendiri. Di samping Azaria, Binui bin Henadad memperbaiki bagian yang lain, dari rumah Azaria sampai ke sudut dan penjuru. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang menjulang dari bagian atas istana raja dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya, Pedaya bin Paros dan para hamba bait Allah yang tinggal di Ofel mengadakan perbaikan sampai ke depan pintu gerbang air di sebelah timur, lalu sampai ke menara yang menjulang itu. Di samping Pedaya, orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang lain, dari depan menara besar yang menjulang itu sampai ke tembok Ofel. Di atas pintu gerbang kuda, para imam mengadakan perbaikan di depan rumah mereka masing-masing. Di samping mereka, Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya sendiri. Lalu di sampingnya, Semaya bin Sekhanya, penjaga pintu gerbang timur, juga mengadakan perbaikan. Di samping Semaya, Hananya bin Selemya dan Hanun, anak Zalaf yang keenam, memperbaiki bagian yang lain. Di samping mereka, Mesulam bin Berekia mengadakan perbaikan di depan biliknya. Selanjutnya, di samping Mesulam, Malkia yang adalah salah seorang pandai emas mengadakan perbaikan sampai ke rumah para hamba bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran sampai ke kamar atas di penjuru.
Sedangkan di antara kamar atas di penjuru dengan pintu gerbang domba, para pandai emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Nehemia pasal 4. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok itu, ia menjadi marah dan sangat jengkel. Diolok-oloknya Bani Israel, lalu di depan saudara-saudaranya dan tentara Samaria ia berkata, Apa yang dilakukan Bani Israel yang lemah ini? Apakah mereka mau memperkokoh diri? Apakah mereka mau mempersembahkan kurban? Akankah mereka selesai dalam sehari? Akankah mereka menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang telah terbakar itu? Tobia, orang Amon yang ada di dekatnya, berkata, Meskipun mereka membangun kembali, tembok batu mereka itu akan pecah kalau seekor rubah memanjatinya. Ya Tuhan kami, dengarlah bagaimana kami menjadi hinaan. Balikanlah celaan mereka kepada diri mereka sendiri, dan serahkanlah mereka sebagai rampasan di negeri tempat tawanan. Janganlah tutupi kesalahan mereka, dan janganlah hapuskan dosa mereka dari hadapanmu, karena mereka telah membangkitkan murkamu di depan orang-orang yang sedang membangun. Kami terus membangun tembok, sehingga seluruh tembok itu padu sampai setengah tingginya. Rakyat memang bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat, Tobia, orang Arab, orang Amon, dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem mengalami kemajuan dan bahwa lubang-lubangnya mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua bermufakat bersama untuk datang memerangi Yerusalem dan mengadakan huru-hara di sana. Tetapi kami berdoa kepada Tuhan kami dan mengadakan penjagaan siang dan malam karena sikap mereka itu. Sementara itu, orang Yuda berkata, Kekuatan tukang pikul sudah merosot, sedangkan puing masih banyak. Kami tidak sanggup membangun kembali tembok itu. lawan-lawan kami pun berkata, Kita akan datang ke tengah-tengah mereka, membunuh mereka, dan menghentikan pekerjaan itu tanpa mereka ketahui atau melihat kita sebelumnya. beberapa orang Israel yang tinggal dekat mereka datang dan memberitahu kami sampai 10 kali. Kemanapun kamu berpaling, mereka akan menyerang kita. Sebab itu, kutempatkan rakyat di bagian-bagian terendah di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kutempatkan mereka menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah mereka. Setelah kuamati, segeralah aku berkata kepada para bangsawan, para penguasa, dan orang-orang selebihnya, jangan takut kepada mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang besar dan dahsyat, dan berperanglah bagi saudara-saudaramu, anak-anakmu, baik laki-laki maupun perempuan, istrimu, dan rumahmu. Ketika musuh kami mendengar bahwa kami sudah mengetahui hal itu, dan bahwa Allah telah menggagalkan rencana mereka, maka kami semua dapat kembali ke tembok, ke pekerjaan masing-masing. Sejak hari itu, sebagian anak buahku bekerja, dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai, busur panah, serta berbaju zirah, sedang para pemimpin menempatkan diri di belakang seluruh kaum keturunan Yuda yang membangun tembok. Orang-orang yang memikul serta mengangkut beban melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, sementara tangan yang lain memegang senjata. Sedangkan orang-orang yang melaksanakan pembangunan menyandang pedang di pinggangnya masing-masing sambil bekerja. Sementara orang yang meniup nafiri ada di sisiku. Kataku kepada para bangsawan, para penguasa, dan orang-orang selebihnya, pekerjaan ini besar dan luas, dan kita terpencar di atas tembok, berjauhan satu sama lain. Kalau kamu mendengar bunyi nafiri di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Tuhan kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melaksanakan pekerjaan itu dengan sebagian orang memegang tombak dari waktu fajar menyingsing sampai waktu bintang-bintang muncul. Juga pada waktu itu, aku berkata kepada rakyat,
Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem, supaya mereka dapat menjadi penjaga kami pada malam hari dan bekerja pada siang hari. Tidak ada dari kami, baik aku, saudara-saudaraku, anak buahku, maupun para penjaga yang mengikuti aku, sempat menanggalkan pakaian. Setiap orang membawa senjatanya, bahkan waktu ke air. Nehemia pasal 5. Suatu waktu muncullah seruan keras dari rakyat dan istri-istri mereka terhadap sesama orang Israel. Ada yang berkata, Kami ini dengan anak-anak kami laki-laki dan perempuan banyak jumlahnya. Kami perlu mendapat gandum supaya kami bisa makan dan tetap hidup. beberapa yang lain berkata, Kami gadaikan ladang, kebun anggur, dan rumah kami supaya kami mendapat gandum selama ada bencana kelaparan. ada pula yang berkata, Kami telah meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, meski kami sedarah daging dengan saudara-saudara kami, dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, kami harus memaksa anak-anak kami laki-laki dan perempuan untuk menjadi budak. Bahkan, beberapa anak kami perempuan sudah diperbudak. Kami tidak berdaya karena ladang dan kebun anggur kami sudah menjadi milik orang lain. Mendengar seruan mereka dan laporan-laporan itu, aku menjadi sangat marah. Setelah kupertimbangkan di dalam hatiku, aku berbantah dengan para bangsawan dan para penguasa. Kataku kepada mereka, "Kamu memungut riba dari saudaramu masing-masing." Maka kuadakan sidang jemaah yang besar karena mereka. Kataku kepada mereka, "Sesuai dengan kemampuan kami, telah kami tebus saudara-saudara kita, yaitu orang Israel yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu malah menjual saudara-saudaramu supaya mereka dapat dijual kembali kepada kami." Mereka semua terdiam, tak dapat menjawab. Lalu kataku, "Tidak baik hal yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu patut hidup bertakwa kepada Tuhan kita untuk menghindari celaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Aku, saudara-saudaraku, dan anak buahku juga meminjamkan uang serta gandum kepada mereka. Biarlah kita hapuskan utang itu. Kembalikanlah kepada mereka hari ini juga ladang, kebun anggur, kebun zaitun, dan rumah mereka, juga 1/100 dari uang, gandum, air anggur, dan minyak yang kamu tagihkan kepada mereka." Kata mereka, Kami akan mengembalikannya dan tidak akan menuntut sesuatu pun dari mereka. Kami akan berbuat tepat seperti yang Tuhan katakan. Kemudian aku memanggil para imam dan menyuruh orang-orang itu bersumpah bahwa mereka akan bertindak menurut perjanjian itu. Aku juga mengebaskan lipatan bajuku sambil berkata, "Demikianlah setiap orang yang tidak menepati perjanjian ini akan dikebaskan Allah dari rumahnya dan dari hasil jerih lelahnya. Demikianlah ia dikebaskan dan dihampakan." Seluruh jemaah berkata, Amin. lalu memuji-muji Allah. Maka rakyat berbuat sesuai dengan perjanjian itu. Sejak aku ditetapkan jadi gubernur di tanah Yuda, yaitu sejak tahun ke-20 sampai tahun ke-32 pemerintahan Raja Artasasta, 12 tahun lamanya, aku dan saudara-saudaraku tidak pernah makan jatah makanan gubernur. Tetapi para gubernur pendahuluku dulu memberatkan beban rakyat. Mereka memungut makanan dan anggur dari rakyat selain perak senilai 40 shikal. Bahkan anak buah mereka merajalela atas rakyat. Tetapi aku tidak mau berbuat demikian karena aku bertakwa kepada Allah. Aku juga mencurahkan tenaga dalam pekerjaan pembangunan tembok itu. Kami tidak membeli sebidang tanah pun, dan semua anak buahku dikerahkan ke sana untuk pekerjaan itu. Ada 150 orang Israel dan penguasa yang kujamu di mejaku, selain mereka yang datang kepada kami dari antara bangsa-bangsa di sekeliling kami.
Makanan yang harus disediakan setiap hari adalah seekor lembu dan 6 ekor domba pilihan. Beberapa ekor burung juga disediakan bagiku dan berbagai macam anggur dengan berlimpah-limpah setiap 10 hari. Sungguh pun demikian, aku tidak menuntut jatah makanan gubernur, karena tanggungan itu terlalu berat bagi bangsa ini. Ya Tuhanku, ingatlah aku demi kesejahteraanku, sesuai dengan semua yang kulakukan bagi bangsa ini. Nehemia pasal 6. Sanbalat, Tobia, dan Geshem, orang Arab itu, serta musuh-musuh kami selebihnya, mendengar bahwa aku telah membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang. Meskipun sampai saat itu, pintu-pintu gerbangnya belum kupasang. Lalu Sanbalat dan Geshem mengutus orang kepadaku dengan pesan, Mari kita bertemu bersama di salah satu kampung di lembah Ono. tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Jadi, kukirim beberapa utusan kepada mereka dengan pesan, aku sedang melaksanakan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Mengapa pekerjaan ini harus terhenti? Karena aku menelantarkannya demi menemui kamu. 4 kali berturut-turut mereka mengirimkan kepadaku pesan semacam itu. Tetapi setiap kali kuberikan jawaban yang sama kepada mereka. Kemudian Sanbalat mengutus seorang anak buahnya kepadaku dengan pesan semacam itu untuk kelima kalinya. Orang itu membawa sepucuk surat terbuka yang di dalamnya tertulis demikian. Tersiar kabar di antara bangsa-bangsa. Gasmu pun mengatakan hal yang sama, bahwa engkau dan Bani Israel bermaksud memberontak. Itulah sebabnya engkau membangun kembali tembok itu. Menurut kabar itu, engkau hendak menjadi raja mereka, bahkan telah mengangkat nabi-nabi untuk memaklumkan tentang engkau di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di tanah Yuda. Tentunya sekarang berita seperti itu akan terdengar oleh raja. Sebab itu, mari kita bermufakat bersama. Maka kuutus seseorang kepadanya dengan pesan, hal-hal seperti yang kau katakan itu tidak benar. Engkau sendirilah yang mereka-rekanya di dalam hatimu. Mereka semua memang berusaha menakut-nakuti kami. Pikirnya, Mereka akan patah semangat dalam pekerjaan itu, sehingga tidak dapat menyelesaikannya. tetapi sekarang kuatkanlah semangatku ya Allah. Suatu kali aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabeel yang sedang mengurung diri. Katanya, Mari kita bertemu di bait Allah, di dalam bait suci. Lalu kita tutup pintu-pintu bait suci, karena orang-orang itu akan datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka akan datang membunuh engkau. tetapi kataku, masakan orang seperti aku melarikan diri? Akankah orang seperti aku ini masuk ke dalam bait suci untuk menyelamatkan hidupnya? Aku tidak mau pergi. Aku sadar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ramalan itu diucapkannya terhadap aku karena ia diupah oleh Tobia dan Sanbalat dengan maksud supaya aku takut lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan begitu, mereka dapat membusukkan namaku sehingga aku dicela. Ya Tuhanku, ingatlah Tobia dan Sanbalat menurut apa yang mereka perbuat, juga Nabiah Noaja dan nabi-nabi lain yang mau menakut-nakuti aku. Tembok itu selesai pada hari ke-25 bulan Elul, setelah 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar dan semua bangsa di sekeliling kami melihat hal itu, maka takutlah mereka. Mereka sangat kehilangan muka karena sadar bahwa pekerjaan itu telah dilaksanakan dengan bantuan Tuhan kami. Pada masa itu juga, para bangsawan Yuda mengirim banyak surat kepada Tobia, dan Tobia pun membalas surat-surat mereka. Memang, banyak orang di tanah Yuda terikat sumpah dengannya, sebab ia adalah menantu Sekanya bin Arah, sedang Yohanan, anaknya, memperistri anak perempuan Mesulam bin Berekia. Mereka juga menyebut-nyebut kebaikan Tobia di depanku, dan perkataanku
mereka sampaikan kepadanya. Tobia pun mengirim beberapa pucuk surat untuk menakut-nakuti aku. Nehemia pasal 7. Setelah tembok dibangun kembali dan pintu-pintunya kupasang, ditetapkanlah tugas para penjaga pintu gerbang, para penyanyi, dan orang-orang Lewi. Aku menyuruh Hanani, saudaraku, untuk mengawasi Yerusalem, bersama-sama dengan Hananya, Panglima Puri. Hanani adalah seorang yang dapat dipercaya dan bertakwa kepada Allah, melebihi banyak orang lain. Kataku kepada mereka, pintu-pintu gerbang Yerusalem jangan dibuka sebelum matahari panas. Sementara orang berdiri mengawal, pintu-pintu itu harus ditutup dan dipalangi. Tempatkanlah penjaga-penjaga dari antara penduduk Yerusalem di tempat penjagaannya masing-masing dan di depan rumahnya masing-masing. Kota Yerusalem luas dan besar, tetapi penduduknya sedikit dan rumah-rumah pun belum dibangun. Kemudian Tuhanku menaruh rencana di dalam hatiku untuk mengumpulkan para bangsawan, para penguasa, dan rakyat supaya mereka didaftarkan menurut silsilah. Sementara itu, kutemukan daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu pulang. Di dalamnya, kudapati tertulis demikian. Inilah orang-orang provinsi Yuda yang pulang dari tempat penawanan, yaitu orang-orang yang dahulu dibuang Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang kembali ke Yerusalem serta ke tanah Yuda, ke kotanya masing-masing. Mereka datang bersama Zerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Raamya, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Daftar orang-orang bangsa Israel itu ialah Bani Paros, 2.172 orang, Bani Sefaca, 372 orang, Bani Arak, 652 orang, Bani Pahat Moab, yaitu dari Bani Yesua dan Yoab, 2.818 orang, Bani Elam, 1.254 orang, Bani Zatu, 845 orang, Bani Zakai, 760 orang, Bani Binui, 648 orang, Bani Bebai, 628 orang, Bani Azgad, 2.320 orang, Bani Adonikam, 667 orang, Bani Bigwai, 2.067 orang, Bani Adin, 655 orang, Bani Ater, yaitu dari Hizkia, 98 orang, Bani Hasum, 328 orang, Bani Bezai, 324 orang, Bani Harif, 112 orang, Bani Gibeon, 95 orang, orang Betlehem dan Netofa, 188 orang, orang Anatot, 128 orang, orang Bait Azmawet, 42 orang, orang Kiryat Yearim, Kefira, dan Beerot, 743 orang, orang Rama dan Gaba, 621 orang, orang Mikmas, 122 orang, orang Bait El dan Ai, 123 orang, orang Nebo yang lain, 52 orang, Bani Elam yang lain, 1.254 orang, Bani Harim, 320 orang, orang Yeriko, 345 orang, orang Lot, Hadid, dan Ono, 721 orang, Bani Senaa, 3.930 orang, para imam, Bani Yedaya, dari kaum keturunan Yesua, 973 orang, Bani Imer, 1.052 orang, Bani Pasyur, 1.247 orang, Bani Harim, 1.017 orang, orang-orang Lewi, Bani Yesua, dari Kadmiel, keturunan Hodewa, 74 orang, para penyanyi, Bani Asaf, 148 orang, para penjaga pintu gerbang, Bani Salum, Bani Ater, Bani Talmon, Bani Akub, Bani Hatita, dan Bani Sobai, 138 orang. Para hamba bait Allah, Bani Ziha, Bani Hasufa,
Bani Tabaot, Bani Keros, Bani Sia, Bani Padon, Bani Lebana, Bani Hagaba, Bani Salmai, Bani Hanan, Bani Gidel, Bani Gahar, Bani Reaya, Bani Rezin, Bani Nekoda, Bani Gazam, Bani Uza, Bani Paseah, Bani Besai, Bani Meunim, Bani Nefusim, Bani Bakbuk, Bani Hakufa, Bani Harhur, Bani Bazlut, Bani Mehida, Bani Harsa, Bani Barkos, Bani Sisera, Bani Temah, Bani Neziah, dan Bani Hatifa. Keturunan para hamba Sulaiman: Bani Sotai, Bani Soferet, Bani Perida, Bani Ya'ala, Bani Darkon, Bani Gidel, Bani Sefaca, Bani Hatil, Bani Pokheret Hazebaim, dan Bani Amon. Jumlah seluruh hamba bait Allah dan keturunan para hamba Sulaiman adalah 392 orang. Orang-orang berikut datang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub, Adon, dan Imer, tetapi mereka tidak dapat menunjukkan apakah kaum keluarga atau keturunan mereka itu termasuk orang Israel. Bani Delaya, Bani Tobia, Bani Nekoda, 642 orang. Dari antara para imam, Bani Habaya, Bani Hakos, dan Bani Barzilai, orang ini memperistri seorang anak perempuan Barzilai, orang Gilead itu. Lalu ia dinamai menurut nama keluarga itu. Mereka mencari catatan nama mereka dalam daftar silsilah, tetapi tidak menemukannya. Sebab itu, mereka dinyatakan cemar untuk jabatan imam. Gubernur memerintahkan mereka supaya jangan makan dari persembahan teramat suci sampai ada imam yang memegang Urim dan Tumim. Jadi, jumlah seluruh jemaah itu seluruhnya adalah 42.360 orang, belum termasuk hamba-hamba mereka, baik laki-laki maupun perempuan, yang berjumlah 7.337 orang. Pada mereka ada pula 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Kuda mereka berjumlah 736 ekor, bagal mereka 245 ekor, unta mereka 435 ekor, dan keledai mereka 6.720 ekor. Beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang gubernur menyumbang untuk perbendaharaan sebanyak 1.000 dirham emas, 50 buah bokor, dan 530 helai tunik imam. Beberapa orang kepala kaum keluarga menyumbang untuk perbendaharaan pekerjaan itu sebanyak 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak. Sementara yang disumbangkan rakyat selebihnya adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai tunik imam. Para imam, orang-orang Lewi, para penjaga pintu gerbang, para penyanyi, sebagian dari rakyat, para hamba bait Allah, dan seluruh Bani Israel menetap di kota-kota mereka. Nehemia pasal 8. Ketika bulan ke-7 tiba, dan Bani Israel telah tinggal di kota-kotanya, berkumpullah seluruh rakyat secara serentak di lapangan, di depan pintu gerbang air. Mereka meminta Ezra, ahli kitab suci itu, membawa kitab suci Taurat, yang telah disampaikan Allah melalui Musa kepada Israel. Pada hari pertama di bulan ke-7, Imam Ezra membawa kitab suci Taurat ke hadapan jemaah, yaitu laki-laki, perempuan, dan semua orang yang dapat mendengar serta mengerti. Dengan menghadap ke arah lapangan, di depan pintu gerbang air, dibacakannya kitab itu dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki, perempuan, dan orang-orang yang dapat mengerti. Seluruh rakyat mendengar baik-baik pembacaan kitab suci Taurat itu. Ezra, ahli kitab suci Taurat itu, berdiri di atas mimbar kayu yang khusus dibuat untuk acara itu. Di sisi sebelah kanannya berdiri Matica, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedang di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakharia, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh rakyat, karena ia berdiri lebih tinggi daripada semua orang. Begitu ia membukanya, seluruh rakyat bangkit berdiri. Kemudian Ezra memuji Allah,
Tuhan yang Maha Besar. Dan seluruh rakyat menjawab, Amin, amin. sambil menadahkan tangan. Mereka pun menundukkan kepala dan sujud menyembah Allah. Sejumlah orang Lewi, yaitu Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maasea, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, dan Pelaya menolong rakyat memahami hukum Taurat, sementara rakyat berdiri di tempatnya. Dengan jelas mereka membacakan kitab itu, yaitu hukum Allah, sambil memberitahukan maknanya sehingga pembacaan itu dipahami orang. Kemudian Nehemia, gubernur itu, dan Imam Ezra, ahli kitab suci Taurat itu, juga orang-orang Lewi yang mengajar rakyat itu, berkata kepada seluruh rakyat, Hari ini suci bagi Allah Tuhanmu. Jangan berduka cita atau menangis. Seluruh rakyat memang menangis ketika mendengar perkataan hukum Taurat itu. Kata Nehemia kepada mereka, Pergilah, makanlah yang sedap-sedap, minumlah yang manis-manis, dan kirimkanlah makanan kepada orang yang tidak menyiapkan apa-apa, karena hari ini suci bagi Tuhan kita. Janganlah kamu berduka, sebab sukacita dari Allah adalah perlindunganmu. Orang-orang Lewi pun meminta seluruh rakyat tenang dengan berkata, Tenanglah, hari ini hari suci. Jangan berduka. Lalu seluruh rakyat pergi untuk makan, minum, saling mengirimkan makanan, dan mengadakan pesta besar, karena mereka sudah memahami perkataan yang disampaikan kepada mereka. Pada hari kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh rakyat, para imam, dan orang-orang Lewi berkumpul menghadap Ezra, ahli kitab suci itu, untuk menelaah perkataan kitab suci Taurat. Dalam kitab suci Taurat yang disampaikan Allah dengan perantaraan Musa itu, mereka mendapati bahwa Bani Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan ke-7, dan bahwa mereka harus mengabarkan serta menyiarkan pengumuman di kota-kota mereka dan juga di Yerusalem demikian. Pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun liar, daun pohon murad, daun pohon kurma, dan daun pepohonan yang rimbun untuk membuat pondok seperti yang tertulis itu. Maka pergilah rakyat mengambil semua jenis daun itu. Lalu mereka membuat pondok-pondok di atas sotoh rumah mereka masing-masing, di halaman rumah mereka, di pelataran bait Allah, di lapangan dekat pintu gerbang air, dan di lapangan dekat pintu gerbang Efraim. Seluruh jemaah yang kembali dari tempat penawanan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di dalamnya. Hal itu belum pernah dilakukan oleh Bani Israel sejak zaman Yusak bin Nun sampai pada hari itu. Demikianlah ada kesukaan yang amat besar. Hari demi hari, dari hari pertama sampai hari terakhir, Ezra membacakan kitab hukum Allah. Hari raya itu mereka rayakan 7 hari lamanya. Lalu pada hari ke-8, ada perkumpulan raya sesuai dengan peraturan. Nehemia pasal 9. Pada hari ke-24 dalam bulan itu juga, Bani Israel berkumpul dan berpuasa dengan memakai kain kabung serta menaruh tanah di atas kepala. Mereka yang berasal dari keturunan Israel memisahkan diri dari semua orang asing, lalu berdiri mengakui dosa mereka dan kesalahan nenek moyang mereka. 1/4 hari lamanya mereka berdiri di tempat, mendengarkan pembacaan dari kitab suci Taurat yang dahulu disampaikan Allah, Tuhan mereka. Kemudian 1/4 hari berikutnya, mereka mengakui dosa dan sujud menyembah Allah, Tuhan mereka. Di atas mimbar orang Lewi, berdirilah Yesua, Bani, Kadmiel, Sebanya, Buni, Serebia, Bani, dan Kenani. Mereka berseru dengan suara nyaring kepada Allah, Tuhan mereka. Lalu beberapa orang Lewi, yaitu Yesua, Kadmiel, Bani, Hazabnea, Serebia, Hodia, Sebanya, dan Petahia berkata, Bangunlah, pujilah Allah, Tuhanmu, dari kekal sampai kekal. Segala puji bagi namamu yang mulia, yang ditinggikan mengatasi segala puji dan hormat. Engkaulah Allah, Engkau saja. Engkau telah menjadikan langit, bahkan langit di atas segala langit, dengan segala penghuninya, bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya.
Engkau memelihara semuanya, dan benda-benda langit pun menyembah Engkau. Engkaulah Allah, Tuhan yang telah memilih Abram, membawanya keluar dari Ur Kasdim, dan menamainya Ibrahim. Kau dapati hatinya setia kepadamu, dan Engkau mengikat perjanjian dengannya untuk mengaruniakan kepada keturunannya tanah orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Yebus, dan orang Girgazi. Engkau telah menepati firman-Mu karena Engkau benar. Engkau melihat kesusahan nenek moyang kami di Mesir dan mendengar seruan mereka di tepi Laut Merah. Engkau menunjukkan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat di hadapan Fir'aun, semua pegawainya, dan seluruh penduduk negerinya, karena Engkau tahu bahwa mereka telah bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Demikianlah Engkau membuat nama-Mu masyhur, seperti yang nyata pada hari ini. Engkau membelah laut di hadapan umat-Mu, sehingga mereka berjalan menyeberangi laut di tanah yang kering. Tetapi pengejar-pengejar mereka Kau campakkan ke air yang dalam seperti batu di air yang deras. Engkau menuntun mereka dengan tiang awan pada siang hari dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang harus mereka tempuh. Engkau hadir di atas gunung Sinai dan berfirman kepada mereka dari langit. Kau beri mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, serta ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah yang baik. Engkau memberitahukan kepada mereka hari Sabat-Mu yang suci, dan Kau beri mereka perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan hukum dengan perantaran Musa, hamba-Mu. Engkau memberikan pula kepada mereka roti dari langit sebagai pengusir lapar, dan Engkau memancarkan air dari bukit batu sebagai penawar haus. Engkau menyuruh mereka masuk menduduki negeri yang telah Kau janjikan dengan bersumpah untuk dikaruniakan kepada mereka. Tetapi mereka, nenek moyang kami itu, bertindak angkuh, mengeraskan hati, dan tidak mau mendengarkan perintah-perintah-Mu. Mereka tidak mau taat dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka mengeraskan hati, dan dalam kedurhakaan, mereka mengangkat seorang pemimpin untuk kembali ke perhambaan. Namun, Engkau adalah Tuhan yang pengampun, pengasih, dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih, sehingga Engkau tidak meninggalkan mereka. Bahkan ketika mereka membuat anak lembu tuangan, lalu berkata, "Inilah Tuhanmu, yang menuntunmu keluar dari Mesir," dan ketika mereka menghujah Engkau sedemikian parahnya, Engkau tidak meninggalkan mereka di padang belantara karena kasih sayang-Mu yang besar. Tiang awan tidak meninggalkan mereka pada siang hari untuk memimpin mereka di jalan. Demikian juga tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang harus mereka tempuh. Engkau mengaruniakan Ruh-Mu yang baik untuk mengajar mereka. Mana-Mu tidak Kau tahan dari mulut mereka, dan Engkau memberi mereka air sebagai penawar haus. 40 tahun lamanya, Engkau mencukupi kebutuhan mereka di padang belantara. Mereka tidak kekurangan sesuatu pun. Pakaian mereka tidak usang, dan kaki mereka tidak bengkak. Engkau mengaruniakan kepada mereka kerajaan-kerajaan, serta bangsa-bangsa, dan membagikan kepada mereka tanah bangsa-bangsa itu, hingga daerah-daerah perbatasannya. Mereka pun menduduki tanah milik Sihon, Raja Hesbon, dan tanah Og, Raja Basan. Engkau membuat anak cucu mereka banyak seperti bintang di langit. Lalu Kau bawa mereka ke negeri yang telah Kau firmankan kepada nenek moyang mereka untuk dimasuki dan diduduki. Kemudian masuklah keturunan mereka dan menduduki negeri itu. Engkau menaklukkan di hadapan mereka penduduk negeri itu, yaitu orang-orang Kanaan. Lalu Kau serahkan orang-orang itu beserta raja-raja dan bangsa-bangsa negeri itu ke dalam tangan mereka untuk diperlakukan sesuka hati mereka. Mereka merebut kota-kota berkubu dan tanah yang subur, mengambil rumah-rumah yang penuh dengan segala sesuatu yang baik, juga sumur-sumur, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun, serta pohon buah-buahan dalam jumlah besar. Mereka makan hingga kenyang dan menjadi gemuk. Mereka hidup senang karena kebaikan-Mu yang besar. Akan tetapi, mereka mendurhaka dan memberontak terhadap Engkau. Mereka mencampakkan hukum-Mu ke belakang
dan membunuh nabi-nabimu yang memperingatkan mereka untuk berbalik kepadamu. Mereka menghujah engkau sedemikian parah. Sebab itu, engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan lawan-lawan yang menyesakkan mereka. Namun, ketika mereka berseru kepadamu pada masa kesesakan, engkau mendengarkan mereka dari surga. Dan karena kasih sayangmu yang besar, kau beri mereka beberapa penyelamat yang melepaskan mereka dari tangan lawan-lawan mereka. Meskipun demikian, setelah mereka mendapat ketenteraman, mereka berbuat jahat lagi di hadapanmu. Sebab itu, engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan musuh-musuh mereka, yang kemudian menguasai mereka. Namun, ketika mereka kembali berbalik dan berseru kepadamu, engkau sudi mendengarkan mereka dari surga dan berkali-kali menyelamatkan mereka karena kasih sayangmu. Engkau memperingatkan mereka agar mereka berbalik kepada hukum-Mu. Tetapi mereka bertindak angkuh dan tidak mau mendengarkan perintah-perintah-Mu. Mereka berdosa menentang peraturan-peraturan-Mu, padahal orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Mereka membalikan punggung tanda membangkang, mengeraskan hati, dan tidak mau mendengar. Bertahun-tahun lamanya, engkau sabar terhadap mereka. Engkau memperingatkan mereka oleh Ruh-Mu dengan perantaraan para nabi-Mu, tetapi mereka tidak mau mendengar. Sebab itu, engkau menyerahkan mereka ke dalam tangan bangsa-bangsa segala negeri. Namun, karena kasih sayang-Mu yang besar, engkau tidak menghabisi mereka dan tidak meninggalkan mereka, sebab engkaulah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Sekarang, ya Tuhan kami, Tuhan yang besar, perkasa, dan dahsyat, yang memegang teguh perjanjian dan kasih abadi. Janganlah kau pandang ringan segala kesusahan yang telah menimpa kami, para raja kami, para pemimpin kami, para imam kami, para nabi kami, nenek moyang kami, dan seluruh umat-Mu sejak zaman raja-raja Asyur sampai hari ini. Engkau benar dalam segala hal yang menimpa kami, karena Engkau telah berlaku setia, sedang kami telah berbuat fasik. Para raja, para pemimpin, para imam, dan nenek moyang kami tidak menjalankan hukum-hukum-Mu. Mereka tidak mau mendengar perintah-perintah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu yang Kau berikan kepada mereka. Bahkan di dalam kerajaan mereka, sementara mereka menikmati kebaikan-Mu yang besar dan mendiami negeri luas serta subur yang Kau karuniakan kepada mereka, mereka pun tidak mengabdi kepadamu. Mereka tidak berbalik dari perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Lihatlah, hari ini kami menjadi hamba. Kami menjadi hamba di negeri yang Kau karuniakan kepada nenek moyang kami untuk dinikmati hasilnya dan kelimpahannya. Negeri ini memberi banyak hasil bagi raja-raja yang telah Kau tetapkan atas kami karena dosa-dosa kami. Mereka berkuasa atas tubuh kami dan ternak kami sesuka hati mereka, sehingga kami berada dalam kesesakan besar. Berdasarkan semua ini, kami mengikat perjanjian yang teguh dan menuliskannya. Para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami pun membubuhkan meterai padanya. Nehemia pasal 10. Inilah orang-orang yang membubuhkan materai: Gubernur Nehemia bin Hakalia dan Zedekia. Selanjutnya, Seraya, Azaria, Yeremia, Pashur, Amaria, Malkia, Hatus, Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruk, Mesulam, Abia, Miamin, Maazia, Bilgai, dan Semaya. Mereka adalah para imam. Orang-orang Lewi: Yesua bin Azanya, Binui dari Bani Henadad, Kadmiel, dan juga saudara-saudara mereka, yaitu Sebanya, Hodia, Kelita, Pelaya, Hanan, Mika, Rehob, Hazabia, Zakur, Serebia, Sebanya, Hodia, Bani, dan Beninu. Para pemimpin bangsa: Paros, Pahat Moab, Elam, Zatu, Bani, Buni, Azgat, Bebai, Adonia, Bigwai, Adin, Ater, Hizkia, Azur, Hodia, Hasum, Bezai, Harif, Anatot, Nebai, Makpias, Mesulam, Hezir,
Mesezabeel, Zadok, Yadua, Pelaca, Hanan, Anaya, Hosea, Hananya, Hasub, Halohes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Maasea, Ahia, Hanan, Anan, Maluk, Harim, dan Baana. Rakyat selebihnya, yaitu para imam, orang-orang Lewi, para penjaga pintu gerbang, para penyanyi, para hamba bait Allah, dan semua orang yang memisahkan diri dari bangsa-bangsa negeri ini untuk menuruti hukum Allah, beserta istri mereka, anak-anak mereka laki-laki dan perempuan, dan semua orang yang dapat mengerti, menggabungkan diri dengan saudara-saudara mereka, yaitu para pemuka mereka. Mereka mengikat diri dengan kutuk dan sumpah untuk hidup menurut hukum Taurat yang diberikan Allah dengan perantaraan Musa, hamba Allah itu, dan untuk melakukan dengan setia segala perintah Allah, Tuhan kami, serta peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapannya. Kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada bangsa-bangsa negeri ini, dan kami tidak akan mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anak lelaki kami. Jika bangsa-bangsa negeri ini membawa barang-barang atau berbagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari suci lain. Pada tahun ke-7, kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah dan menghapus setiap utang. Kami juga membuat ketentuan yang mengharuskan kami menanggung biaya 1/3 shikal setiap tahunnya untuk ibadah di bait Tuhan kami, yaitu untuk roti persembahan, untuk persembahan bahan makanan yang tetap, untuk kurban bakaran yang tetap pada hari Sabat, bulan baru, dan hari raya, untuk persembahan suci, untuk kurban penghapus dosa demi pendamaian bagi orang Israel, dan untuk segala pekerjaan di bait Tuhan kami. Kami, yaitu para imam, orang-orang Lewi, dan rakyat, membuang undi mengenai persembahan kayu api yang harus dibawa ke bait Tuhan kami oleh setiap kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu, tahun demi tahun. Kayu api itu harus dibakar di atas tempat pembakaran kurban Allah, Tuhan kami, seperti tertulis dalam kitab suci Taurat. Kami akan membawa hasil pertama tanah kami dan hasil pertama berbagai jenis pohon buah-buahan ke bait Allah tahun demi tahun. Anak sulung kami dan anak sulung ternak kami, yaitu anak sulung kawanan lembu dan kawanan kambing domba kami, seperti tertulis dalam kitab suci Taurat, akan kami bawa ke bait Tuhan kami, kepada para imam yang menyelenggarakan ibadah di bait Tuhan kami. Tepung jelai hasil pertama kami, persembahan khusus kami, buah segala pohon, air anggur, dan minyak akan kami bawa kepada para imam, ke bilik-bilik di bait Tuhan kami. 1/10 hasil tanah kami akan kami bawa kepada orang-orang Lewi, karena orang-orang Lewi lah yang memungut persembahan 1/10 di segala kota pertanian kami. Seorang imam keturunan Harun akan menyertai orang-orang Lewi ketika mereka memungut persembahan 1/10. Kemudian, orang-orang Lewi itu harus membawa 1/10 dari persembahan 1/10 itu ke bait Tuhan kami, ke bilik-bilik rumah perbendaharaan. Bani Israel dan Bani Lewi harus membawa persembahan khusus berupa gandum, air anggur, dan minyak ke bilik-bilik itu. Di sana ada perlengkapan-perlengkapan tempat suci, para imam yang menyelenggarakan ibadah, para penjaga pintu gerbang, dan para penyanyi. Kami tidak akan menelantarkan bait Tuhan kami. Nehemia pasal 11. Para pemimpin bangsa tinggal di Yerusalem, dan orang-orang selebihnya membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus tinggal di Yerusalem, kota suci itu, sementara 9 orang lainnya tinggal di kota-kota lain. Kemudian, rakyat memohonkan berkah untuk semua orang yang rela tinggal di Yerusalem. Inilah daftar kepala-kepala provinsi yang tinggal di Yerusalem, sementara orang Israel lainnya, para imam, orang Lewi, para hamba bait Allah, dan keturunan para hamba Sulaiman tinggal di kota-kota Yuda, yaitu di tanah miliknya, di kotanya sendiri. Di Yerusalem, tinggal beberapa orang dari Bani Yuda dan Bani Binyamin. Dari Bani Yuda, Ataya bin Uzia, bin Zakaria, bin Amaria, bin Sefaca, bin Mahalaleel, keturunan Peres,
dan Maasea bin Baruk, bin Kolhoze, bin Hazaya, bin Adaya, bin Yoyarib, bin Zakaria, keturunan Shelah. Seluruh keturunan Peres yang tinggal di Yerusalem berjumlah 468 orang yang gagah perkasa. Dari Bani Binyamin, Salu bin Mesulam, bin Yoed bin Pedaya, bin Kolaya, bin Maasea, bin Itiel, bin Yesaya. Lalu selanjutnya Gabai dan Salai. Seluruhnya berjumlah 928 orang. Yoel bin Zikri adalah pengawas mereka, dan Yuda bin Hasenua adalah orang kedua di kota itu. Dari para imam, Yedaya bin Yoyarib, Yakhin, Seraya bin Hilkia, bin Mesulam, bin Zadok, bin Merayot, bin Ahitub, pemuka bait Allah, dan saudara-saudara mereka yang melakukan pekerjaan di bait itu, 822 orang. Adaya bin Yeroham, bin Pelalia bin Amzi, bin Zakaria, bin Pashhur, bin Malkia, dan saudara-saudaranya, yaitu kepala-kepala kaum keluarga, 242 orang. Amasai bin Azareel, bin Azai, bin Mesilemot, bin Imer, dan saudara-saudara mereka, kesatria-kesatria yang gagah perkasa, 128 orang. Zabdiel bin Gedolim adalah pengawas mereka. Dari orang-orang Lewi, Semaya bin Hasub, bin Azrikam, bin Hasapia, bin Buni. Sabetai dan Yozabat, dua dari kepala orang Lewi yang mengawasi pekerjaan di luar bait Allah. Matanya bin Mikha, bin Zabdi, bin Asaf, pemimpin yang memulai ucapan syukur dalam doa. Bakbukia, orang kedua di antara saudara-saudaranya, dan Abda bin Samua, bin Galal, bin Yedutun. Seluruh orang Lewi di kota suci berjumlah 284 orang. Para penjaga pintu gerbang, Akub, Talmon, dan saudara-saudara mereka yang berjaga di pintu-pintu gerbang, 172 orang. Orang Israel selebihnya, para imam, dan orang Lewi tinggal di semua kota Yuda, di tanah pusaka mereka masing-masing. Tetapi para hamba bait Allah tinggal di Ofel, dipimpin oleh Ziha dan Gispa. Pengawas orang-orang Lewi di Yerusalem adalah Uzi bin Bani, bin Hasapia, bin Matanya, bin Mikha. Ia berasal dari Bani Asaf, yaitu para penyanyi yang bertanggung jawab atas ibadah di bait Allah. Mengenai para penyanyi, ada perintah raja yang menentukan tugas mereka setiap hari. Petahia bin Mesezabeel dari Bani Zerah bin Yuda menjadi wakil raja dalam segala urusan mengenai bangsa itu. Mengenai desa-desa dengan ladang-ladangnya, ada beberapa orang dari Bani Yuda yang tinggal di Kiryat Arba dan kampung-kampungnya, di Dibon dan kampung-kampungnya, di Yekabzeel dan desa-desanya, di Yesua, di Molada, di Bait Pelet, di Hazar Sual, di Beersheba dan kampung-kampungnya, di Ziklak, di Mekhona dan kampung-kampungnya, di Enrimon, di Zora, di Yarmut, Zanoah, Adulam dan desa-desanya, Lakhis dan ladang-ladangnya, serta Azeka dan kampung-kampungnya. Demikianlah mereka mendirikan perkemahan dari Beersheba sampai ke lembah Hinom. Bani Binyamin tinggal mulai dari Geba, yaitu di Mikmas, Aya, Bait El dan kampung-kampungnya, Anatot, Nob, Ananya, Hazor, Rama, Gitaim, Hadid, Zeboim, Nebalat, Lot dan Ono, lembah para tukang. Ada beberapa rombongan orang Lewi dari Yuda yang pindah ke daerah orang Binyamin. Nehemia pasal 12. Inilah para imam dan orang-orang Lewi yang pulang bersama Zerubabel bin Sealtiel serta Yesua, Seraya, Yeremia, Ezra, Amaria, Maluk, Hatus, Sekhanya, Rehum, Meremot, Ido, Ginetoy, Abia, Miamin, Maaja, Bilga, Semaya, Yoyarib, Yedaya, Salu, Amok, Hilkia, dan Yedaya. Mereka adalah kepala-kepala imam beserta saudara-saudaranya pada zaman Yesua. Sedangkan orang-orang Lewi, Yesua, Binui, Kadmiel, Serebia, Yuda,
dan matanya. Matanya memimpin pengucapan syukur bersama saudara-saudaranya, sementara Bakbukia dan Uni, saudara-saudara mereka, berdiri berhadapan dengan mereka menurut kelompok tugasnya. Yesua mempunyai anak, yaitu Yoyakim, kemudian berikutnya turun-temurun adalah Eliasib, Yoyada, Yonatan, Yadua. Pada zaman Yoyakim, yang menjadi imam adalah kepala-kepala kaum keluarga ini. Meraya, dari kaum keluarga Seraya, Hananya, dari kaum keluarga Yeremia, Mesulam, dari kaum keluarga Ezra, Yohanan, dari kaum keluarga Amaria, Yonatan, dari kaum keluarga Melikhu, Yusuf, dari kaum keluarga Sebanya, Adna, dari kaum keluarga Harim, Helkai, dari kaum keluarga Merayot, Zakaria, dari kaum keluarga Ido, Mesulam, dari kaum keluarga Gineton, Zikri, dari kaum keluarga Abia, Piltai, dari kaum keluarga Minyamin dan Moaja, Samua, dari kaum keluarga Bilga, Yonatan, dari kaum keluarga Semaya, Matnai, dari kaum keluarga Yoyarib, Uzi, dari kaum keluarga Yedaya, Kalai, dari kaum keluarga Salai, Heber, dari kaum keluarga Amok, Hasabia, dari kaum keluarga Hilkia, dan Netaneel, dari kaum keluarga Yedaya. Mengenai orang-orang Lewi, kepala-kepala kaum keluarga mereka dicatat pada zaman Eliasib, Yoyada, Yohanan, dan Yadua. Begitu juga para imam pada masa pemerintahan Darius, orang Persia itu. Kepala-kepala kaum keluarga Bani Lewi dicatat dalam kitab Hikayat sampai zaman Yohanan bin Eliasib. Kepala-kepala orang-orang Lewi adalah Hasabia, Serebia, Yesua bin Kadmiel, dan saudara-saudara mereka yang berdiri berhadapan dengan mereka untuk memuji dan mengucap syukur menurut perintah Daud, abdi Allah itu. Kelompok tugas berdampingan dengan kelompok tugas. Matanya, Bakbukia, Obaja, Mesulam, Talmon, dan Akub adalah penjaga-penjaga pintu gerbang yang mengadakan penjagaan di gudang-gudang perlengkapan pada pintu-pintu gerbang. Mereka hidup pada zaman Yoyakim bin Yesua, bin Yozadak, dan pada zaman Gubernur Nehemia, serta Imam Ezra, ahli kitab suci Taurat itu. Pada waktu peresmian tembok Yerusalem, orang-orang Lewi dicari dari segala tempat tinggal mereka dan dibawa ke Yerusalem untuk mengadakan peresmian yang meriah dengan ucapan syukur dan dengan nyanyian diiringi ceracap, gambus, serta kecapi. Para penyanyi berkumpul dari lembah di sekitar Yerusalem, dari desa-desa orang Netofa, dari Bait Gilgal, dari Padang Geba, dan Asmawet. Para penyanyi itu memang telah membangun desa-desa mereka di sekitar Yerusalem. Para imam dan orang-orang Lewi menyucikan diri, lalu menyucikan rakyat, pintu-pintu gerbang, juga tembok itu. Kemudian aku menyuruh para pemimpin Yuda naik ke atas tembok. Aku juga membentuk 2 kelompok besar pengucap syukur yang berarak-arakan. Kelompok yang satu berarak ke kanan di atas tembok, ke arah pintu gerbang sampah. Di belakang mereka berjalanlah Hosaya dan sebagian pemimpin orang Yuda, Azaria, Ezra, Mesulam, Yuda, Binyamin, Semaya, Yeremia, beberapa orang imam yang memegang nafiri, Zakaria bin Yonatan, bin Semaya, bin Matanya, bin Mika, bin Zakur, bin Asaf, dan saudara-saudaranya, yaitu Semaya, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Netaneel, Yuda, dan Hanani, lengkap dengan alat-alat musik Daud, abdi Allah itu. Sementara Ezra, ahli kitab suci Taurat itu, berjalan di depan mereka. Di pintu gerbang mata air, mereka maju terus, lalu menaiki tangga kota Daud di tanjakan tembok, melewati bagian atas istana Daud ke arah pintu gerbang air di sebelah timur. Kelompok pengucap syukur yang lain berarah ke kiri. Aku dan sebagian orang berjalan mengikutinya di atas tembok, melewati bagian atas menara perapian ke arah tembok lebar, juga bagian atas pintu gerbang Efraim, pintu gerbang lama, pintu gerbang ikan,
menara Hananeel, dan menara Mea ke arah pintu gerbang domba. Di pintu gerbang penjagaan mereka berhenti. Kemudian kedua kelompok pengucap syukur itu berdiri di dalam bait Allah. Begitu juga aku, sebagian penguasa yang menyertaiku, para imam yang memegang nafiri, yaitu Elyakim, Maaseya, Minyamin, Mika, Elioenai, Zakaria, dan Hananya, serta Maaseya, Semaya, Eleazar, Uzi, Yohanan, Malkia, Elam, dan Ezer. Para penyanyi itu mengumandangkan nyanyian di bawah pimpinan Yisrahya. Pada hari itu, mereka mempersembahkan kurban yang besar. Mereka bersukaria karena Allah telah mengaruniakan kepada mereka sukacita yang besar. Kaum perempuan dan anak-anak pun bersukaria sehingga kesukaan Yerusalem terdengar sampai jauh. Pada hari itu, beberapa orang diangkat untuk mengawasi bilik-bilik perbendaharaan, tempat menyimpan persembahan khusus, hasil pertama, dan persembahan 1/10. Maksudnya ialah supaya sumbangan yang menurut hukum Taurat menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi dapat dikumpulkan dalam bilik-bilik itu dari ladang-ladang di setiap kota. Orang Yuda memang bersukacita karena para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas itu. Mereka memegang teguh kewajiban terhadap Tuhan mereka dan tugas penyucian. Demikian juga para penyanyi dan para penjaga pintu gerbang, menurut perintah Daud dan Sulaiman, anaknya. Pada zaman Daud dan Asaf, dahulu sudah ada pemimpin para penyanyi, juga nyanyian pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Pada zaman Zerubabel dan zaman Nehemia, semua orang Israel memberikan sumbangan kepada para penyanyi dan para penjaga pintu gerbang menurut kebutuhan tiap-tiap hari. Mereka memberikan persembahan suci kepada orang-orang Lewi, dan orang-orang Lewi memberikan persembahan suci kepada Bani Harun. Nehemia pasal 13. Pada hari itu, kitab Musa dibacakan di hadapan rakyat yang mendengarkannya. Kemudian didapati tertulis di dalamnya bahwa orang Amon atau orang Moab tidak boleh masuk jemaah Allah sampai selama-lamanya, karena dulu mereka tidak menyambut Bani Israel dengan roti dan air minum, malah sebaliknya mengupah Bileam melawan Bani Israel. Mereka meminta Bileam mengutuki Bani Israel, tetapi Tuhan kami mengubah kutuk itu menjadi berkah. Ketika rakyat mendengar hukum Taurat itu, mereka memisahkan semua orang peranakan dari antara orang Israel. Sebelum itu, Imam Eliasib diangkat untuk mengawasi bilik-bilik bait Tuhan kami. Ia punya hubungan karib dengan Tobia, sehingga disediakannya bagi Tobia sebuah bilik yang besar, padahal bilik itu sebelumnya adalah tempat orang menaruh persembahan bahan makanan, kemenyan, perlengkapan-perlengkapan, dan persembahan 1/10 berupa gandum, air anggur, juga minyak yang ditetapkan bagi orang-orang Lewi, para penyanyi, serta para penjaga pintu gerbang. Persembahan khusus bagi para imam pun ditempatkan dalam bilik itu. Ketika semua itu terjadi, aku tidak ada di Yerusalem, karena pada tahun ke-32 pemerintahan Artasasta, Raja Babel, aku pergi menghadap raja. Setelah beberapa waktu, aku mohon pamit pada raja untuk kembali ke Yerusalem. Kemudian barulah ku ketahui kejahatan yang dilakukan Eliasib demi Tobia, yaitu menyediakan sebuah bilik baginya di pelataran bait Allah. Aku menjadi sangat kesal, lalu ku lempar keluar semua perabot rumah Tobia dari bilik itu. Ku suruh orang menyucikan bilik-bilik itu, lalu ku bawa kembali ke sana perlengkapan-perlengkapan bait Allah dengan persembahan bahan makanan dan kemenyan. Ku ketahui pula bahwa sumbangan untuk orang-orang Lewi tidak diberikan, sehingga mereka serta para penyanyi yang seharusnya melaksanakan tugasnya telah kembali ke ladang mereka masing-masing. Maka
Berbantahlah aku dengan para penguasa. Kataku, mengapa bait Allah ditelantarkan? Lalu kukumpulkan orang-orang itu dan kukembalikan ke tempatnya. Setelah itu, semua orang Yuda membawa lagi persembahan 1/10 berupa gandum, air anggur, dan minyak ke dalam perbendaharaan. Aku mengangkat bendahara untuk mengawasi perbendaharaan, yaitu Imam Selemia dan Zadok, ahli kitab suci Taurat itu, serta Pedaya, seorang Lewi, sedang Hanan bin Zakur bin Matanya diperbantukan pada mereka. Mereka ini dianggap terpercaya dan mereka bertugas mengurus pembagian untuk saudara-saudara mereka. Ya Tuhanku, ingatlah aku karena hal ini. Janganlah hapuskan perbuatan-perbuatan baik yang telah kulakukan bagi bait Tuhanku dan segala kewajiban di dalamnya. Pada waktu itu, kulihat di tanah Yuda, beberapa orang mengirik di tempat pemerasan anggurnya pada hari Sabat, sedang beberapa orang mengumpulkan berkas-berkas gandum dan memuatnya di atas keledai. Begitu juga air anggur, buah ara, dan berbagai muatan. Semua itu mereka bawa masuk ke Yerusalem pada hari Sabat. Kuperingatkan mereka pada waktu mereka menjual perbekalan itu. Demikian pula orang-orang Tirus yang tinggal di situ membawa ikan dan segala jenis barang dagangan. Mereka menjualnya pada hari Sabat kepada Bani Yuda, bahkan di Yerusalem. Maka aku berbantah dengan para bangsawan Yuda dan berkata kepada mereka, hal jahat apakah yang kamu lakukan ini? Kamu menajiskan hari Sabat. Bukankah begitu juga dibuat nenek moyangmu, sehingga Tuhan kita mendatangkan segala malapetaka ini atas kita dan atas kota ini? Tetapi kamu mendatangkan murka yang lebih lagi atas Israel dengan menajiskan hari Sabat. Apabila menjelang hari Sabat, di pintu-pintu gerbang Yerusalem sudah mulai gelap, kuperintahkan agar pintu-pintu itu ditutup dan tidak dibuka lagi sampai lewat hari Sabat. Kemudian kutempatkan beberapa anak buahku di pintu-pintu gerbang, supaya jangan ada muatan yang masuk pada hari Sabat. Tetapi para pedagang dan penjual segala jenis barang dagangan bermalam di luar Yerusalem 1-2 kali. Aku pun memperingatkan mereka. Kataku, mengapa kamu bermalam di depan tembok? Kalau kamu berbuat begitu sekali lagi, aku akan mengambil tindakan terhadap kamu. Sejak saat itu, mereka tidak datang lagi pada hari Sabat. Kemudian, kusuruh orang-orang Lewi menyucikan diri, lalu pergi menjaga pintu-pintu gerbang, supaya hari Sabat disucikan. Ya Tuhanku, ingatlah aku karena hal ini juga. Sayangilah aku menurut kasih abadimu yang berlimpah. Pada waktu itu juga, kulihat beberapa orang Israel telah memperistri perempuan-perempuan bangsa Asdod, Amon, dan Moab. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod. Mereka tidak bisa berbicara bahasa Yuda, hanya bahasa bangsa-bangsa tadi. Maka berbantahlah aku dengan mereka, kukutuki mereka, kupukul beberapa orang dari mereka, kucabut rambut mereka, dan kusuruh mereka bersumpah demi Allah. Kataku, jangan berikan anak-anak perempuanmu kepada anak-anak lelaki mereka, dan jangan ambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri bagi anak-anak lelakimu atau bagi dirimu sendiri. Bukankah karena hal itu Sulaiman Raja Israel telah berdosa? Padahal di antara banyak bangsa tidak ada raja seperti dia. Ia dikasihi Tuhannya dan Allah mengangkat dia menjadi raja atas seluruh Israel. Namun ia terbawa ke dalam dosa oleh perempuan-perempuan asing. Haruskah kami mendengar bahwa kamu juga melakukan segala kejahatan yang besar itu dan berbuat mungkar terhadap Tuhan kita dengan memperistri perempuan-perempuan asing? Seorang dari anak-anak imam besar Yoyada bin Eliasib menjadi menantu Sanbalat, orang Horon itu. Sebab itu, kuusir dia dari hadapanku. Ya Tuhanku, ingatlah mereka,
sebab mereka mencemari jabatan keimaman serta perjanjian tentang keimaman dan orang Lewi. Demikianlah kusucikan mereka dari semua yang asing dan kutetapkan tugas-tugas para imam serta orang-orang Lewi dalam pekerjaannya masing-masing. Kutetapkan juga cara penyediaan persembahan kayu api pada waktu-waktu tertentu dan hasil-hasil pertama. Ya Tuhanku, ingatlah aku demi kesejahteraanku.